Jadi setiap malam itu, misalnya besok 17 Agustus, Oh, jam 2 subuh itu pelatih dan 3 orang pengkibar itu cek tiang oh begitu ya? tiap malam. Itu jadi salah satu ritual paskibraka. Karena jangan sampai kaget tali jadi apa-apa, kancing di apa DP Wah, di betul. atas Ada yang kaget putar. di angka bendera begini. Nah, jadi itu orang tiap malam itu orang mesti cek sebelum. Selamat malam, Bung Ridel. Malam. Kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya. masih seperti biasa. Aktivitas hari ini? Aktivitas masih dengan kesibukan di rumah, ada usaha kecil-kecil. Saya, mantap sekali. Selamat datang di podcast Muda Adalah Power ini. Makasih banyak ini so luangkan waktu. Siap. Gitu. Saking kesibukan sih hari-hari Bung Ridel ini luangkan waktu for orang datang di sini. Makasih banyak sebelumnya ini ya. Jadi Bung Ridel ini ada terkait tentang kemarin yang lagi ya bilang lagi top pelatih muda paskibraka ini, ya toh. Sudah berapa lama ini Bung Ridel jadi pelatih paskibraka ini? Kalau terlibat di dalam pelatihan paskibraka itu sebenarnya dari tahun 2009. Oh 2009 ya, lama lagi. Cuma waktu itu ada DP istilah dong bilang macam asisten pelatih. Jadi Asisten ada pelatih. suhu-suhu dulu dong, Mantap. senior-senior dulu, senior paskibraka yang memang dipercayakan dulu di Pulang Mongondo. Waktu itu kan baru mekar tuh, jadi masih gabung ikut sampai 2011 tergabung waktu itu pertama kali latihan paskibraka perdana di Pulang Mongondo dengan menggunakan 17 anak tangga waktu itu. Oh perdana itu ya? Perdana. Wih luar biasa. Jadi 2011 waktu itu. Jadi Bolmong kan mekar 2078 itu sudah. 11 itu baru dia perdana di sini. Oh jadi 2009 itu pertama jadi pelatih? Dilibatkan dari asisten pelatih lah. Kalau dari 2009 sampai sekarang, cukup lumayan lama lagi. Sempat vakum sih. Vakum berapa lama vakum? 2012, 13, 14. 13, lama lagi. 15, 16 masuk ulang, 17, kemudian 18 vakum ulang, 19 masuk ulang, 2020 COVID. Oh iya 2020 kemarin kan COVID. 2021, 22 istirahat. Istirahat ya? Nanti pulang gabung 2023. Wih mantap sekali. Jadi perjalanan dari 2009 sampai 2023 ini cukup lumayan lagi ya. Ada DP masa vakum juga tuh. Apa manfaat ini jadi pelatih paskibraka ini kira-kira menurut pandangan Bung Ridel ini ya tuh saking dari 2009 sampai sekarang ini? Sebenarnya kalau dari segi manfaat itu sebenarnya banyak sih. Banyak manfaat ya? Banyak manfaat karena selain kita diklat melatih adik-adik paskibraka, orang juga muhasabah rompi diri dan sendiri. Karena ini bayangkan kita kan melatih dari 33 peserta, 36 kurang lebih 36 peserta, 38 dengan 2 provinsi. Yang 38 orang ini tidak pernah turun baku dapat sama sekali, kasih satu di satu tanpa. Mantap sekali. Jadi itu yang jadi mau latih akan juga pelatih sifat egois. Baru anak-anak karakter juga. Anak-anak karakter tuh bayangkan yang pastilah dorang kan juga tidak pernah temui kan dengan diklat dengan macam-macam begitu tuh. Iya Kang. Apalagi digabungkan dengan pelatihan ada dari TNI Polri. Oh, digabung satu kali itu ya? Digabung situ. Yang biasa dikatakan lah ada semi militernya. Semi militer ya. Walaupun Bung Ridel ini bukan orang militer malah cukup luar biasa juga tuh. Iya Bung Ridel. Jadi memang untuk paskibraka sendiri memang DP manfaat untuk pelatih itu ada juga manfaat bagi para peserta juga tuh. Untuk proses seleksi paskibraka itu dia bagaimana itu Bung Ridel? Seleksi dari awal begitu Kang? Iya dari awal. Jadi untuk seleksi paskibraka itu yang pertama kalau untuk tahun 2023 ini kan yang tangani masih Dinas Pemuda dan Olahraga. Dispora berarti? Jadi dari Dispora yang mempersiapkan undangan kemudian dikirim ke sekolah-sekolah, kemudian mereka juga persiapkan tim seleksi. Oh berarti dari Dispora yang sosialisasi? Iya, dari Dispora turun langsung, tapi dari tim seleksi itu dari Dispora kemudian sudah ada juga terkait dari Purna Paskibraka. Paskibraka.
Kalau Kesbang Pol enggak? Kalau Kesbang Pol sebenarnya tahun ini sudah dalam penanganan Kesbang Pol, tapi kalau Bolang Mongondo dan ada beberapa daerah lain sudah duluan ditetapkan, kalau yang mana masih di Spora. Kesbang Pol nanti tahun depan. Tahun depan. Berarti proses seleksi itu melewati Dinas Pemuda dan Olahraga dulu ya? Iya, Dinas Pemuda Olahraga. Tapi kalau tahun depan langsung penanganan dari Kesbang Pol. Kesbang Pol. Jadi untuk seleksi itu apakah contoh kalau umpama masuk militer kan ada periksa kesehatan. Kalau paskibraka pakai itu? Pakai juga. Jadi mulai dari tinggi badan tuh, kesehatan dalam. Makanya kan di seleksi paskibraka itu kalau kita pribadi kita itu memang lebih mengarah ke teknis sih. Teknis ya? Teknis manuver-manuver formasi dalam. Ya betul. Kalau dari, jadi orang dari pelatih juga meminta kepada, dan memang sudah ditetapkan dari panitia pelaksana sih sebenarnya. Jadi ada bagian medis kesehatan yang barusan alhamdulillah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bolang Mongondo tetap standby terus dari pertama seleksi sampai dalam pelaksanaan, bahkan sampai tanggal 17 malam itu dorong ada di standby terus ya? Standby terus. Itu dorong kan waktu seleksi dorong tetap periksa dulu nih anak ini ada sakit bawahan atau enggak. Kemudian macam yang tidak sesuai lah, tidak wajar lah. Tidak wajar untuk kasih gabungkan di dalam. Soalnya kan menjadi anggota paskibraka juga ini cukup, ya dong bilang cukup butuh tantangan dan mental gitu. Kemarin itu kan sempat ada ya di beberapa video ada yang rubuh sementara upacara itu Bu Ridel, baru ada yang pingsan, baru bagaimana itu untuk menangani itu? Apakah memang dari pertama seleksi? Biasanya kan kalau seleksi kan sudah tahu standar kesehatan per anggota tuh. Cuma pas di lapangan juga lain lagi kan? Ada yang lain. Ya. Untuk di pelaksanaan paskibraka dalam diklat sejauh ini di Bolang Mongondo kalau untuk pelaksanaan hari H mulai dari pengukuhan, pemindahan sampai dengan pengibaran dan penurunan, alhamdulillah Bolang Mongondo belum pernah terjadi hal-hal yang demikian. Tapi kalau untuk tahapan-tahapan latihan banyak yang terjadi begitu. Banyak yang terjadi. Jadi sementara latihan dia rubuh. Jadi kadang dorang kaget dengan tiba-tiba penyesuaian latihan di dalam lapangan itu langsung muncul dengan tekanan dari A, tekanan dari B, kan istilahnya di dalam itu kan masuk di dalam desa bahagia. Jadi di paskibraka itu dinamakan itu desa bahagia. Oh, desa bahagia. Jadi dinamakan desa bahagia itu karena dorang makan mau atur, dompet tidur mau atur. Betul. Dorang saja mau makan, mau belajar mau atur, mau pakai baju dorang mau atur. Iya, jadi tidak bisa ada, jadi ya dorang kebebasan itu tinggallah bernafas lah. Iya Bang, betul. Jadi tapi dalam artian pelatih itu kan mendidik pada orang tuh. Jadi yang biasa bangun jam-jam 7 pagi, tiba-tiba 4:30 persiapan sholat subuh. Disiplin mesti ya. Habis sholat subuh langsung lanjut latihan olahraga. Itu kan bikin dorang kaget, bro. Jadi kadang-kadang mental dorang itu jaga tasok di situ, no. Oh begitu. Tiba-tiba latihan terus, latihan terus. Tapi berjalan waktu, orang juga ada kesepakatan dengan pelatih, dengan juga panitia, bahkan dengan paskibraka. Kalau ada yang terjadi hal yang demikian yang sudah melebihi dari 2 kali, orang sepakat langsung ganti. Oh ganti. Berarti ada yang cadangan mungkin. Ada cadangan. Dan tiap tahun itu ada pasti. Ada cadangan ya. Untuk seleksi terkait tadi, kira-kira di Bolang Mongondo ada enggak yang sampai nasional? Itu yang lagi kita perlu bagus nih pertanyaan ini. Jadi bagaimana menurut pandangan Bung Ridel ini? Ada enggak anak-anak paskibraka yang ada prestasi? Iya. Ya bisa sampai tingkat nasional lah. Jadi ini berbicara soal tingkatan nasional ini, Bolang Mongondo itu terakhir kirim paskibraka ke nasional itu tahun 98. 98 ya? Dengan atas nama Kak Erwin Gumenggilung, sekarang tugas di Brimob Inuai. Luar itu biasa. Terakhir. Itu pertama dan terakhir? Pertama dan terakhir. Nah jadi keluhan orang dari pelatih ini sebenarnya kalau untuk siap bertarung karena yang utusan ke tingkat provinsi itu kan berarti 2 orang terbaik dari semua yang ada di sini kan begitu. Sekian banyak peserta diseleksi hanya 2 laki-laki perempuan ini. Oh, satu pasang berarti. Oh, siap. Dikirimlah permintaan ke provinsi. Oh. Setelah sampai di provinsi, itu akan ada lagi seleksi ke tingkat nasional. Nah, kalau untuk tingkatan ke tingkatan nasional, utusan dari Bolang Mongondo itu banyak yang masuk sampai 3 besar.
banyak yang masuk. Bahkan 2019 itu pernah terjadi dia nomor 2 lah bisa dikatakan. Sebenarnya nomor 1, tapi taruhlah di sini nomor 2 lah. Berarti di sampai tingkat nasional diseleksi ulang? Sampai tingkat nasional enggak, dia tinggal seleksi di sini, kalau memang lolos langsung tembus. Cuman di sini yang kurangnya dari orang ini istilahnya dan ini enggak apa-apa kita jelaskan di sini. Apa-apa. Istilahnya orang kalau macam di contoh misalnya di salah satu daerah kabupaten kota yang ada di lain itu ya contoh misalnya yang ada di BMR inilah ada salah satu kabupaten kota nggak usah sebut lah itu dorang bahkan akhir-akhir ini sudah 2 kali utus ke tingkat nasional dalam beberapa tahun sudah 2 kali utus, bahkan ada satu tampal lagi yang utus tingkat nasional. Bolmong itu belum pernah. Belum pernah. Ya itu karena di sana kan namanya juga persaingan. Persaingan. Jadi bukan cuma sembarangan kirim, tiba-tiba kasih biar jo kalau memang nyanda yang nyanda. Macam dorong juga kan dari tim pelatih yang dari tingkat provinsi itu dorong akan lobby lagi pelatih dari Bolmong. Misalnya Del atas nama A DP nomor urut sekarang nomor urut 1 dan 2 begitu. Ya perlulah dari pihak pemerintah yang intervensi mungkin. Yang mungkin bisa lobby ke sana begitu sampai bisa dikawal kan di sana kan sampai kita bilang tadi ada persaingan di dalam sana tuh. Persaingan yang istilahnya kalau mau cari bagus semua terbaik itu. Karena terbaik dari kabupaten kota tuh yang ada kirim nih dia laki-laki terbaik, putri terbaik. Jadi tinggal tergantung manuver dari sini mau ke sana bagaimana dan. Jadi kalau misalnya dorang lihat macam rupa biar ini rupa apa begitu, ya sudah kirimlah yang lain dulu dong. Jadi cuma sampai digit bagi, tapi mudah-mudahan kita kemarin saya sampaikan ke beberapa pejabat daerah, termasuk juga ke Bapak Bupati Bola Mongondo. Saya bilang Pak, kalau boleh tahun depan bisa dikawal. Dikawal ya? Karena Kabupaten Bola Mongondo tahun ini bertugas di Pusukan 8 di tingkat provinsi. Dan itu posisi yang memang persaingan sangat luar biasa di sana. Iya kemarin-kemarin itu disayangkan kemarin hanya beberapa daerah yang tertentu yang menepati paskibraka nasional tuh. Contoh satu dari Papua kan ada, dari Maluku juga ada. Padahal kan Maluku dengan Torang ini cuma beda lautan juga tuh. Jadi untuk seleksi paskibraka itu memang agak rumit Bung Ridel ya. Untuk mencapai DP puncak nasional itu ya. DP rumit itu memang kalau bicara rumit tetap DP standar-standar itu sama sih kabupaten, provinsi, ke tingkat nasional. Ada juga rawan-rawan intimidasi politik, nah juga begitu ya. Ya kita kurang paham sih ke situ, tapi ada tanda kutip jadi begitu dong. Jadi mungkin macam tinggal selangkah lagi ini anak ini dia langsung tak kirim ke tingkat nasional, tapi pressure dari sini yang kurang mungkin kurang perhatian lah begitu tuh samperin torong anak terus kirim dia sudah pokok. Nah di pinggir-pinggir ini kan banyak juga persaingan tuh yang dorong juga memperlihatkan dorong anak-anak bagus-bagus lagi laki-laki perempuan mau bagus-bagus lagi terus nggak bisa mau harapkan yang lebih. Kemarin juga ada beberapa yang memang menjadi salah satu case-case begini tuh yang memang ada mungkin seleksi dari kabupaten kota ketika di nasional keluar nama ya diganti dengan pemain lain tuh banyak. Atau bagaimana isu-isu begitu Bung Ridel? Itu sempat terjadi dulu tapi tahun kita nggak tahu itu kita sudah lupa DP daerah itu di mana, tapi di luar Bolmo, di luar Sulawesi Utara sih sempat terjadi satu insiden yang waktu berangkat dari sini dia penama tapi pas sampai di sana bukan DP nama itu lagi jadi itu memang ketuk menyesal minta ampun itu dia dan padahal prepare tuh tapi mudah-mudahan torong dari Bulung sini jauhkan dari Gobag itu. Iya mudah-mudahan di Sulawesi Utara mudah-mudahan Bola Mongondo bisa capai tingkat nasional tuh mirip-mirip juga kayak bola kan ini mencapai puncak nasional kan mesti banyak DP seleksi ada administrasi yang harus diselesaikan juga tuh naik dulu Liga 2 Liga 3 Liga 2 tuh oke nanti next pembicaraan berikutnya. Ini Bung Ridel terkait juga ini kalau untuk Paski sendiri ada berapa instansi yang terkait? Instansi yang terkait pelatih atau instansi contoh untuk masalah administrasi contoh ada beberapa instansi contoh kayak tadi Bung Ridel jelaskan kayak Kesbang Pol sama Dinas Kesehatan. Oh iya. Jadi kalau untuk Dispora juga tuh panitia
Jadi kalau bicara ke depan, tetap kalau panitia pelaksana itu tetap hanya Kesbangpol. Kesbangpol satu. Nanti dari ada yang keterkaitan itu dilibatkan macam dari dinas kesehatan, khusus memang tangani kondisi adik-adik kesehatan luar maupun dalam. Begitu. Kemudian yang kedua, dilibatkan adalah 2 unsur ini dari militer, TNI, Polri. Itu harus ada. Kemudian dalam keterlibatan itu kan berarti kan itu termasuk di panitia, kemudian kesehatan, kemudian pelatih itu. Di dalam pelatih itu sudah ada satu lembaga yang namanya DPPI. DPPI. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Kalau apa yang kemarin itu dibentuk Jokowi ini yang BP apa ini Badan BPIP itu termasuk juga. Kalau di istana itu BPIP. Kalau di tingkat kabupaten kota itu DPPI. DPPI ya. Jadi dia bukan organisasi lagi. Jadi DPPI ini adalah lembaga. Lembaga ini dia berdiri atas Perpres. Kalau organisasi kan ada RT. Perpres ya. Jadi kalau kayak kemarin kan cuma Purna Paskibraka Indonesia. Kita termasuk Purna Paskibraka Indonesia. Purna Paskibraka Indonesia. Tapi sekarang di dalam Perpres dan Perban nomor 51 tahun 2022. 2022 betul. Bahwa yang mana di dalam penanganan diklat Paskibraka itu sudah dalam penanganan lembaga. Lembaga ya? Yang namanya adalah Lembaga Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, DPPI. Nah kalau di Bola Mongondo ini sudah ada 9 orang. 9 orang ya? Luar biasa. Bulan April kemarin Pak Bupati serahkan SK. Jadi DPPI diketuai oleh Kak Yudi Supu. Kemudian juga wakil ada Kak Andi Mokodompit. Kemudian Kak Yesi Peputungan. Kak Yesi Peputungan. Baru anggota ada Ade Elhamdi juga. Ada Juan Tatimu yang uyuk Bola Mongondo sampai sekarang belum tergantikan. Ya baru kita satu. Baru juga ada Vidi Irot, Agung Amasdi, Citra Mokodompit. Ada beberapa banyak yang jadi simpatisan juga kan. Jadi cuma 9 orang itu yang jadi pengurus. Baru Bung Ridal terkait kembali lagi di pertanyaan yang tadi. Itu kalau untuk Paskibraka dia kelas berapa dia yang boleh ikut? Iya. Paskibraka. Kalau mau diikutkan di dalam aturan, sebenarnya kita harus ambil itu kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1. Nah, cuman kan untuk di daerah kabupaten kota kan itu dalam pelaksanaan mau cari untuk kelas 1, berarti orang agak sedikit kita sorong untuk tahapan seleksi. Karena kan kelas 1 itu kan kalau seleksi itu kan dia biasanya kan pelaksanaan kan Januari Februari. Sedangkan siswa baru masuk kelas di SMA itu tuh bulan-bulan apa? Biasanya kan Maret April, biasa kan begitu. Jadi yang orang seleksi Januari Februari itu dorong kelas 1. Pas masuk di karantina dorong kelas 2. Betul. Jadi memang dari dulu regulasi harus kelas 1. Sebenarnya harus kelas 1. Nah, tapi di dalam regulasi yang orang pakai di Bolmong ini ada pengecualian. Karena kan kalau orang juga mau tetapkan dengan segi aturan sebentar akan jadi sorotan beda lah gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya mesti kelas 1. Cuman karena ada terkecuali ada yang macam tidak sesuai dengan postur begitu. Macam dari salah satu sekolah seleksi kelas 1 kelas 2. Yang bagusnya kelas 2 ini. Ya enggak mungkin lah kita ambil yang kelas 1 toh. Tetap kita harus paksakan yang kelas 2 ini supaya dompet sekolah itu ada keterwakilan. Betul. Jadi tinggal ketika ditanya ya jelaskan lah Pak yang bisa memenuhi syarat ya yang kelas 2 ini. Kelas 2. Kecuali dia kelas 3 itu enggak bisa tuh. Kelas 3 karena mungkin kalau kelas 3 dia dekat-dekat mungkin ujian. Jadi ada beberapa mungkin tadi dijelaskan oleh Bung Ridal terkait instansi Kang yang turut bersimpatisan toh di Paskibraka. Ini untuk kesan dan pesan ini. Menjadi pelatih Paskibraka ini dari 2009 sampai sekarang ini bagaimana ini Bung Ridal? Supaya ada mungkin teman-teman yang bisa kasih motivasi jadi pelatih Paskibraka iyo toh. Sebenarnya kesan dan pesan itu suka dan duka atau maksud di dalam diklat Paskibraka itu ada kadang jawab bertentangan antara satu sifat dengan pelatih yang lain. Oh begitu. Karena kan semua pelatih-pelatih ini kan jago-jago semua. Ya kecuali dia tidak pernah ikut tidak pernah tasontong di dalam Paskibraka.
Itu memang dia masih bertanya-tanya. Tapi kalau namanya dia pernah ikut, pasti dia sudah tahu itu. Berarti pelatih juga ada di seleksi sendiri untuk pelatih paskibraka. Nah, kalau untuk barusan orang diminta dari Dispora menyurat ke DPPI. Nah, jadi ketua yang utus salah satu kita. Jadi barusan dari DPPI itu 4 orang. Nah, jadi kalau suka dan duka di dalam itu kadang jaga sih kepala sendiri loh. Kepala ya. Emosi. Jadi kalau ada darah tinggi bawaan, aduh. Apalagi catering kebanyakan daging. baru berharapan juga dengan anak kelas 1 juga tuh baru masuk SMA kan, jadi susah lagi. Mau membaca rupi karakteristik. Cuman kita berharap sekali sih, karena kalau baca cerita pesan atau kadir dong, pertama ya istilahnya yang dari kita latih lalu, dan walaupun ada yang sempat cuma kita datang atau kita adik-adik lah. Betul. Gitu. Ada kan sampai sekarang yang sudah kasih latih dengan kita sama-sama. Luar biasa. Nah, jadi kita juga enggak mau dong kalau orang selalu torang-torang. Sementara kan torang adik-adik ini dorang skill juga, torang belum tahu, dorang juga yang lebih tahu dari torang atau bagaimana kan, boleh jadi begitu. Ada regenerasi itu. Jadi kalau memang dorang atau adik-adik mampu ada skill di dalam tiang, di dalam kasih naik baki, kasih naik manuver 17, turun lapangan, bilang ke orang dan kasih lihat di situ. Supaya ke depan di saat macam 2018 itu kan kita waktu itu udah panggil, kita tolak karena ada di Jayapura kerja atau di sana. Istilahnya kita hadirkan lah, kenapa? Ini waktu itu kan ada tamu-tamu dari sini, Doran Tito yang kasih latih, itu kan tapi junior-junior sama orang. Jadi mudah-mudahan ke depan tuh ada adik-adik yang berminat di posisi-posisi ini dia. Karena panas kan. Mau tidak mau biar glowing bagaimana, susah. Iyo. Apalagi panas di Lola. Baru pelatihan juga kan semi militer tuh. Memang luar biasa. Ini untuk katanya di paskibraka itu ada hadiah. Hadiah contoh, salah satu contoh ada hadiah jalan-jalan. Mungkin dari itu dapat hadiah ya mungkin. Bagaimana itu Muridal, menurut tanggapan Bung Ridal itu? Iya, jadi ini yang jadi banyak orang lagi yang bertanya ini persoalan anak-anak kepesiar. Jadi sebenarnya anak-anak kepesiar ini di dalam masih atau di luar negeri atau masih di dalam negeri? Tahun-tahun sebelumnya kemarin itu memang pas anak-anak masuk karantina itu sudah ditetapkan di situ, tanggal sekian bulan sekian langsung berangkat. Jadi kurang lebih ada space 1 minggu lah. Jadi kan anak-anak juga kan waktu kelar bertugas itu dorong kan pertama hadiah itu dapat uang saku dulu. Uang saku ya. Nah, selesai itu kalau memang dari panitia pelaksana mampu lobby ke MK untuk ada bonus itu sampai untuk jalan-jalan itu. Pasiar kok dong bilang. Pasiar. Orang bilang pasiar. Nah untuk 2023 ini kalau macam 2019 itu dorong berangkat pasiar itu cepat. Jadi dorong cuma atas space. Sebenarnya 17 tanggal 20 waktu itu terus berangkat langsung Jakarta waktu 2019. Coba waktu itu masih kepemimpinan Bupati yang lama Ibu Yasti rubah berangkat ke Bali. Jadi urus rubah lagi jadi Muridal ke Bali waktu itu. Administrasi waktu itu. Jadi tak pindah hampir 2 minggu tak tunda baru tak berangkat ke sana. Nah ini tahun 2023 ini so jadi katanya insya Allah so jadi. So ada 80%. Jadi tinggal mau tentukan. Kemarin sih dapat informasi tanggal 28 Oktober awal atau enggak tanggal 28 Oktober Oktober awal atau enggak Oktober akhir berangkat. Berangkat ya. Jadi di samping ada hadiah untuk lu bilang kok pasiar tuh. Baru di samping itu juga ada ya honor yang diterima mungkin ya. Karena kan juga anak-anak paskibraka ini dipanas juga. Dorang kan pakai. Betul, udah pakai lagi pada orang ini dia kasih yang dipanas upacara 17 Agustus tuh. Apa dang? Jadi memang ya kalau mau bilang stamina juga terkuras, energi juga terkuras tuh. Orang tua so kasih kamari tapi anak. Iyo. Jadi kemarin-kemarin itu memang kita mau tanya satu pertanyaan mungkin menurut Bung Ridal pandangan ini. Itu kemarin yang bawa bendera upacara itu yang pembawa baki. Ayo. Itu ini kan kalau paskibraka mau dia pingsan atau rubuh itu memang biasa kalau orang mau bilang kok kasih biar Joto. Jadi bajalang terus dang.
DP gerak jalan itu ada yang rubuh atau yang mungkin capatu tala pas. Iya, Oh iya. itu bagaimana Bu Ridal pandangan itu? Atau umpama contoh selagi upacara bendera, kenaikan bendera, ada yang pingsan, itu kan dikasih biar tuh. Kalau biasa pelaksanaan begitu kan? Iya, kan? pelaksanaan. Tapi di dalam paskibraka iya. begitu. Ya yang pertama kan panitia pelaksanaan upacara itu kan ada tuh. Nah, dorong juga ada tim-tim khusus yang berpantau dari peserta upacara sampai di pelaksanaan upacara ini. Paskibraka itu kan termasuk dalam pelaksanaan upacara. Jadi kalau ada yang insiden-insiden yang terjadi begitu, orang serahkan ke panitia pelaksana begitu. Jadi adik-adik tetap jalan, tetap jalan terus. Karena 2017 ada satu insiden yang cuma orang paskibraka dan pelatih yang tahu mungkin itu, dan masyarakat di pinggir-pinggir itu tidak tahu apa yang terjadi itu. Dan itu ini posisi sementara upacara, sementara bertugas, sementara langkah tegap ini, sementara langkah tegap, sementara jalan. Jadi dan itu kita akui memang juga kebiasaan kemarin kan orang tetap harus safety itu, periksa dari ujung kaki sampai ujung kepala, sama harus lengkap dong, sepatu, kaos kaki, apa segala macam. Tapi pernah 2017 itu karena orang pikir semua sudah safety, tidak mungkin ini. Pernah ada salah satu paskibraka dan putri, dia tidak pakai pengikat pinggang. Aduh, kasihan, bagaimana itu dicerita itu. Jadi sementara jalan, DP rok tak lucur. Tapi dia bilang Pak DP tamang di pinggir. Dia sampaikan Pak. Itu biasa kan kalau sementara gerak jalan kan, itu bagaimana itu? Dia kan boleh mau berhenti. Jadi dia di barisan dia bilang waktu itu kan ada pasukan pengawal yang dari Armet. Itu insiden 2000? Dan dari polisi, dari TNI, Polri kan. Itu insiden 2000 berapa itu? 2017. Jadi ada insiden di situ yang putri ini DP rok tak lucur. Waduh. Jadi karena dia di tengah tuh, pinggir-pinggir ini ada pasukan pengawal yang bawa senjata. Jadi dia bilang ke pasukan pengawal, Kak, tapi rok tak lucur. Tapi belum lorot ke bawah. Belum lorot ke bawah. Tapi kalau dia tidak bilang, tak lucur itu sampai bawah. Karena itu anak di tengah, jadi yang paswal ini yang pegang senjata ini, di tangan sebelah dia tahan tuh rok begini. Jadi tidak ada satu upacara itu yang tahu tuh insiden itu, karena dorong pergerakan sama. Tapi baku dekat tuh. Baku dekat tuh dua. Jadi kalau langsung begini di tangan, dia langsung pegang DP DP baju, DP seragam, DP jas paski, dia pegang begini dan dia tahan begini. Jalan terus. Pas di tempat henti, rok kan tambah diam, jadi tidak bergerak, dia lepas. Jalan, ulang dia pegang lagi. Sampai bahkan itu orang pelatih minta untuk insiden itu. Nanti finish, kun dia bilang, Kak, kita ini udah terlepas. Mulai. Memang ketua hal ada yang terlepas sepatu. Memang hal begitu memang biasa terjadi di istana barusan kan. Iya, itu kemarin itu yang anak Papua kan tidak salah itu. Bahkan ada yang pernah lagi terlepas akan peci. Iya, ada yang tercucu paku lagi kasihan kan. Memang ini jasa-jasa anak-anak paskibraka ini yang mudah-mudahan orang anak-anak boleh mau ikut paskibraka tuh, Bung Ridal tuh. Boleh mau ikut paskibraka, mudah-mudahan bisa jadi pelatih juga tuh. Mudah-mudahan insiden begitu. Insiden begitu, ya memang ini boleh mau menolak karena kan ini undangan alam kok ini lengkap itu. Betul sekali. Kadang-kala walaupun ada persiapan matang, tapi dari ini kan musibah, ada musibah dari alam, musibah juga dari petumpi diri sendiri tuh, Bung Ridal tuh. Kelalaian. Ya mungkin kalau halal begitu hal yang biasa lah, yang lumrah lah, yang terjadi di lapangan tuh. Tapi alhamdulillah kalau bola mengunduh dari terampi senior-senior dari 90-an sampai dengan sekarang itu, di Bolmong itu belum pernah ada insiden terjadi yang misalnya, dan insya Allah ke depan tidak pernah mau terjadi yang terjadi di tiang itu. Macam bendera talapas atau balik, itu yang orang jauhkan selalu sih. Memang kemarin-kemarin ini memang banyak yang terkait persoalan-persoalan yang memang paskibraka. Ya kemarin juga heboh di Sulawesi Barat kan itu, masalah fasilitas kan itu. Ya cukup chaos juga sih itu berita itu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan Bola Mongondo tidak terjadi hal-hal seperti itu. Masih terjaga di bawah naungan Bung Ridal ini sebagai pelatih. Itulah pentingnya kalau dalam segi pelatihan itu, misalnya 5 orang tim ini toh. Ketika Sunak mau tapake, harus ada 2 lah minimal yang tahun depan masih tapake di situ. Supaya ada kaderisasi dan saling mengingatkan dan tuh bawahan-bawahan dulu dong. Iya, Bang. Jadi sama dengan safety lapangan tiang itu. Dan ini
yang cuma tahu ini cuma antara pelatih dan paskibraka. Jadi setiap malam itu, misalnya besok 17 Agustus, jam 2 subuh itu pelatih dan 3 orang pengkibar itu pecek tiang. Oh begitu ya? Tiap malam. Itu jadi salah satu ritual paskibraka. Karena jangan sampai kaget tali jadi apa-apa, kancing di apa DP di atas. Ada yang kaget di angka bendera begini. Jadi itu orang tiap malam itu orang mesti cek sebelum pelaksanaan upacara. Dan itu memang diharuskan itu. Diharuskan orang cek. Karena setiap subuh setiap jam 2 itu orang pelatih semua dan 3 pengibar dan pembawa kan itu Habin satu kan ini tuh. Jadi mesti memang karena jangan nanti pelaksanaan kun terjadi apa-apa baru bilang betul. Salah Pak A, salah Pak B, salah Pak A, itu yang terang. Tiba-tiba tuh karena kan upacara ini ditonton di seluruh Indonesia kan atau kabupaten kota. Jadi yang paling penting lagi di sini di Bola Mongondo ini sekarang dari tahun 2019 itu manuver formasi itu orang pakai manuver formasi istana. Oh, manuver pakai formasi istana. Jadi yang pasukan 17 yang pica itu untuk formasi apa yang macam itu orang pakai lihat aja istana pe formasi Bola Mongondo pakai begitu. Karena DP DP posisi sama sekali sih istana punya dengan Bola Mongondo punya. DP 17 anak tangga ke atas, DP muka tiang, DP muka luar akang itu. Jadi sama sekali. Jadi begitu ya? Itu kalau di barisan begitu dia berapa formasi kok itu biasa kan, itu? Yang sering dipakai dalam upacara 17 Agustus. Dia kan pasukan 17 itu, dia kan DP pasukan-pasukan itu pasukan 17, ada 2, 17A, 17B. Oh, 17A, 17B. Kemudian ada pasukan 8 dan Paswal. Pasukan pengawal itu yang pakai merah putih pakai senjata. Luar biasa. Itu Paswal. Dari TNI Polri harus. Kemudian yang di belakang itu ada pasukan pengawal yaitu dari 45. 45 ya? Pasukan 45 TNI Polri. Oh, luar biasa Bung Ridel. Ini Bung Ridel untuk harapan paskibraka untuk daerah Bola Mongondo Raya untuk ke depannya. Bola Mongondo Raya. Bola Mongondo Raya. Sebenarnya harapan untuk paskibraka di Bola Mongondo Raya. Jadi buat adik-adik yang ke depan nanti yang usahakan lebih berminat lah. Dengar itu adik-adik ganteng cantik-cantik, dengar itu Kakak Ridel menjelaskan seleksi ini karena berapa kali orang turun seleksi di sekolah itu, orang lihat itu siswa-siswa rata-rata bagus di badan, di postur. Tapi yang datang seleksi itu badan-badan yang tidak sesuai dengan yang orang maksud. Baru sesuai ekspektasi. Jadi orang lihat kapan mau ikut. Apakah ini karena mungkin mindset dan lain-lain? Karena sebenarnya ikut paskibraka itu enak. Yang pertama segala fasilitas di dalam karantina itu ditanggung, mulai dari makan, pakaian. Betul, fasilitas. Betul. Tidak diminta ada pembayaran apa-apa dan lain-lain. Semua itu ditanggung oleh pemerintah. Ditanggung pemerintah. Latihan, penginapan, makan, obat, semua sakit sedikit langsung main. Sakit sedikit luar biasa memang di pemerintah. Jadi sport tuh. Harapan mudah-mudahan tahun depan juga ke depan yang pertama minat dari adik-adik siswa ke depan, kemudian yang kedua mudah-mudahan lagi paskibraka Bola Mongondo tahun 2024 boleh mengutus ke tingkat nasional. Siap. Dengar itu supaya orang untuk para pemerintah mudah-mudahan tuh bisa didengar tuh ungkapan dari Bung Ridel dari isi hati ini Bung ya. Cukup lama juga 2009 sampai 2023 sekarang tuh. Tapi untuk tahun depan masih aktif ini. Insya Allah kalau direkomendasikan lagi oleh ketua, kita tinggal menyesuaikan dari ketua DPPI KUD. Karena tahun depan kan sudah di Kesbangpol tuh. Kesbangpol itu dia berdampingan dengan DPPI ini, lembaga ini. Dispora untuk mengenai administrasi. Dispora Sonda. Sonda. Jadi Kesbangpol. Kesbangpol ya. Jadi Bung Ridel kira-kira seperti itulah perbincangan podcast hari ini. Terima kasih banyak Bung Ridel. Seluangkan waktu hadir. Amin. Di podcast Pemuda Adalah Power ini. Ya mudah-mudahan Bung Ridel lebih sukses ke depan. Amin. Jadi Bung Ridel, terima kasih banyak ini seluangkan waktu. Siap. Nanti orang di